Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak akan belajar subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Anak-anak bisa baca kompetensi dasar kita hari ini ada 2, 4.1 dan 4.3. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak akan melakukan kegiatan mengamati peta. Yang kedua, anak-anak akan melakukan kegiatan membuat peta persebaran sumber daya alam yang ada di Provinsi Bengkulu. Lalu yang ketiga, anak-anak melakukan kegiatan membuat kesimpulan tentang manfaat sumber daya alam, persebaran sumber daya alam yang ada ya. Anak-anak, tahukah anak-anak apa itu persebaran sumber daya alam? Nah, persebaran sumber daya alam ini adalah suatu penyebaran segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi persebarannya itu tersebar luas ya, contohnya di wilayah seluruh Indonesia. Jadi apa saja jenis persebarannya? Nah, jenis persebarannya berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Lalu apa manfaatnya? Nah, manfaatnya tentunya secara umum terpenuhinya kebutuhan ekonomi yang optimal atau kebutuhan ekonomi berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, Ibu tampilkan peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia. Anak-anak silakan lihat. Ada berapa wilayah? Ya, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Anak-anak bisa lihat ya, di Pulau Sumatera yang paling banyak yang terlihat jelas ada apa? Ya, ada ikan, apa ini? Baca keterangannya. Ada ikan tuna. Nah, lalu ada apa lagi? Ya, ada teh ya. Lihat keterangannya. Mungkin anak-anak bertanya, tahu dari mana Bu ada teh? Lihat gambarnya sesuai dengan keterangan. Baca keterangan ya. Lalu kita berpindah ke Pulau Kalimantan. Ada apa di Pulau Kalimantan? Ya, ada lada, kemudian ada hasil hutan. Ini ya, hasil hutan, kemudian lada. Lalu kita berpindah ke Jawa, ada ikan tuna juga. Terus ada coklat, ini dia. Oke. Nah, ada teh juga. Lalu kita berpindah ke Bali. Wah, ini yang setelah Ibu lihat satu-satunya ada di Bali kalau di peta ini. Ada mutiara. Ini ya, mutiara. Kemudian di Nusa Tenggara itu ternyata banyak sekali jagung. Nah, ada jagung ya. Lalu di Sulawesi juga ada jagung. Ada kelapa, ada ikan tuna juga ya. Tapi yang paling banyak kelapa. Lalu ke Maluku ada apa? Ada rotan. Nah, kemudian ada pala ya. Lalu di Papua itu kebanyakan ada apa gambar ini? Sagu ya. Perhatikan gambarnya. Ini sagu. Oke. Nah, begitu ya anak-anak cara mengidentifikasi peta hasil bumi dan laut ini. Jadi perhatikan keterangannya, kemudian lihat gambarnya. Kita lanjutkan ya. Sekarang Ibu punya tabel tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, di Provinsi Bengkulu itu anak-anak bisa lihat nomor 1 sampai 10 ada Bengkulu Selatan, ada Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepayang, Lebong, Muko-Muko, Rejang Lebong, Seluma, dan Kota Bengkulu.
Jadi setiap daerah itu pasti berbeda ya jenis sumber daya alamnya, walaupun juga ada beberapa yang sama. Kita lihat di Bengkulu Selatan ternyata ada kelapa dan kelapa sawit. Nah, tentunya ada juga yang lain selain ini, tapi yang Ibu berikan ke anak-anak yang 1 atau 2 jenis dulu ya. Ya, kemudian di Bengkulu Tengah ada karet, Bengkulu Utara ada ikan nila, kaur ada udang, Kepayang ada teh, kemudian Lebong ada coklat, ikan mas, Muko-muko ada ikan miki, Rejang Lebong atau Curup ada stroberi, jagung, coklat. Kemudian Seluma atau Tais ada padi, Kota Bengkulu ada kopi. Itu ya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui mengidentifikasi peta hasil bumi dan laut di Indonesia, sekarang anak-anak cobalah untuk menggambar peta persebaran sumber daya alam yang ada di Provinsi Bengkulu berdasarkan tabel yang sudah Ibu berikan ini ya. Gambarnya seperti ini. Lihat, perhatikan keterangannya, lalu gambarlah keterangannya disesuai di daerahnya masing-masing. Itu ya anak-anak. Mengapa potensi sumber daya alam setiap daerah berbeda? Tentunya karena adanya perbedaan letak atau kondisi geografis seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pegunungan. Lalu adanya perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap daerah pastinya berbeda. Di daerah pegunungan biasanya itu iklimnya apa? Dingin, cuacanya dingin ya. Lalu adanya perbedaan kondisi tanah. Nah, di semester 1 kita sudah bahas bahwa ada jenis tanah yang subur dan ada jenis tanah yang kurang subur. Nah, jadi tentunya setiap tanah itu akan berbeda. Apa yang bisa ditanam di tanah tersebut, itu ya. Lalu, apa yang harus kita syukuri dari adanya perbedaan tersebut? Nah, kita bisa syukuri adanya saling keterkaitan antar daerah. Nah, karena setiap daerah itu memiliki ekonomi yang berbeda dari sumber daya alam yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, pastinya setiap daerah itu akan saling membutuhkan. Nah, jadi manfaatnya juga kita mempunyai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan berlimpah. Jadi, kita wajib mensyukurinya. Kemudian, kita bersyukur juga karena setiap sumber daya alam itu pastinya membutuhkan pekerjaan untuk memproduksinya. Maka kita harus bersyukur karena ada sumber daya alam ini dapat membuka peluang lowongan kerja baru. Itu ya anak-anak. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya.